Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat pada Nabi dengan mengucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, pendamba syafaat Nabi, kali ini saya akan menyampaikan surat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Raja Kisroh. Dalam berdakwah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan berbagai cara. Di antaranya surat menyurat. Tentu yang menulis bukan Rasulullah ya. Pada akhir tahun ke-6 Hijriah, awal 7 Hijriah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkirim surat kepada raja-raja, salah satunya Raja Persia yang disebut Kisroh. Kisroh itu sebutan untuk Raja Persia. Kalau Raja Mesir disebut Fir'aun, Raja Romawi disebut Kaisar, Raja Jogja disebut Sultan. Kisroh, Fir'aun, Sultan itu bukan nama orang. Misalnya Sultan Jogja yang berkuasa sejak tahun 1755 sampai sekarang, sekitar 267 tahun, telah berganti orang sampai 10. Dari Sultan Hamengkubuwono I sampai Sultan Hamengkubuwono X, orangnya berganti-ganti tapi tetap disebut Sultan. Begitu juga Kisroh atau Fir'aun. Fir'aun itu berkuasa 3000-an tahun ya. Dan Fir'aun itu ada yang perempuan juga. Sultan Hamengkubuwono pertama ke-1 namanya Raden Mas Sujana. Nama gelarnya panjang ya. Ngarsa dalem sampeyan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati ing Ngaloga Abdurrahman Sayyidin Panatagama Khalifatullah ingkang jumeneng kaping 1 ing Ngayogyakarta Hadiningrat. Panjang. Sultan Hamengkubuwono X, nama orangnya Bendoro Raden Mas Herjuno Darpito yang bertahta sejak 1989. Kalau Kesultanan Jogja sampai sekarang sudah mencapai 267 tahun, Kisroh di Persia berkuasa selama 1200 tahun. Berakhir pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab. Persia adalah salah satu negara adikuasa pada zaman itu. Sehingga satunya lagi yaitu Romawi. Sedangkan Madinah adalah negara kecil, negara yang baru ya. Persia beragama Majusi, yaitu menyembah api. Luas negaranya 7,4 juta kilometer, lebih dari 3 kalinya Indonesia. Dan saat Nabi Muhammad SAW lahir, api Majusi padam, padahal 1000 tahun tidak pernah padam. Istana Kisroh bergetar, 14 balkonnya runtuh, dan ini membuat Kisroh saat itu ketakutan. Ada apa ini? Kembali ke surat Nabi SAW kepada Kisroh pada awal tahun 7 Hijriah. Berikut isinya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad utusan Allah kepada Kisroh penguasa Persia. Salam sejahtera bagi orang yang mengikuti petunjuk, beriman kepada Allah dan utusannya, dan bersaksi tiada ilah selain Allah yang esa, tiada sekutu baginya, bersaksi bahwa Muhammad adalah
hamba dan utusannya, aku ajak kamu dengan seruan Allah, karena sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada seluruh manusia, untuk memberi petunjuk, untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Masuk Islamlah, niscaya kamu selamat. Jika kamu enggan, kamu akan memikul dosa orang Majusi. Surat itu diantarkan oleh Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Ketika surat itu dibacakan kepada Kisrah, ia marah, tersinggung, karena namanya ditulis belakangan. Sambil merobek-robek surat itu, ia berkata, seorang hamba yang hina dari rakyatku berani menulis namanya sebelum namaku. Marah, raja dari negeri adikuasa dikirim surat oleh negara kecil dan namanya disebut belakangan. Maka pembawa surat itu pun diancam akan dibunuh, tetapi berhasil melarikan diri dan melapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini suratmu disobek-sobek. Maka Rasulullah bersabda, semoga Allah mengoyak-ngoyak kerajaannya. Apakah doa Rasulullah itu terkabul? Ya, terjadi dimulai dari Kisrah yang merobek surat. Tidak lama setelah itu, dia dibunuh oleh anaknya bernama Siriyah yang melakukan kudeta. Sekitar 16-18 orang anggota keluarga dia bunuh, kecuali 2 saudara perempuannya dan anak laki-lakinya. Kerajaan menjadi kacau balau. Kisrah berganti, tapi seperti kata Rasulullah, akhirnya kekuasaan Kisrah hancur. Seluruh wilayah kekuasaan Persia jatuh ke tangan Islam pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Siapakah panglimanya? Panglima perang penakluk Persia adalah Sa'ad bin Abi Waqqas dan Khalid bin Walid. Siapa Sa'ad bin Abi Waqqas? Dulu pernah saya sampaikan kisahnya, berikut ringkasannya. Sa'ad bin Abi Waqqas masih terbilang paman Nabi dari ibu, meski usianya lebih muda 24 tahun. Masuk Islam waktu masih berusia 17 tahun dan ibunya marah lalu mogok makan agar Sa'ad bin Abi Waqqas murtad. Ini jadi sebab turunnya Quran surat Luqman ayat 14-15, yaitu harus berbuat baik kepada ibu, tetapi tidak boleh menaati jika orang tua memaksa kita untuk menyekutukan Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas ahli memanah, salah satu sahabat dari 10 yang dijamin masuk surga. Doanya makbul karena doa Rasulullah juga dan karena tidak pernah makan barang haram. Beliau dikaruniai umur panjang sekitar 79 tahun dan banyak harta. Masih terkait dengan hancurnya kekuasaan Kisrah, ada nama Suraqah bin Malik. Siapa ibu masih ingat kemarin ya, waktu hijrah yang mengejar Nabi. Suraqah adalah ahli pencari jejak yang mengejar Rasulullah saat hijrah demi mendapatkan sayembara unta. Hadiah unta 100 unta terbaik bagi siapa yang bisa menangkap Nabi Muhammad SAW. Dan saat mendekat Rasulullah, kudanya terperosok, melesek ke dalam pasir sampai 3 kali hingga dia minta tolong Rasulullah. Saat itu Rasulullah juga berkata, bagaimana kalau kamu memakai gelang Kisrah? Suraqah menjawab, mau. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, maka halaulah orang yang mengejarku. Begitu Suraqah tadinya berniat membunuh, tetapi
dijanjikan gelang Kisra, dia berubah pikiran. Kemudian setiap bertemu orang yang mengejar Rasulullah dikatakan bahwa tidak ada gitu, sehingga Rasulullah aman sampai di Madinah. Umar bin Khattab memenuhi janji Rasulullah dengan memakaikan gelang berikut mahkota dan jubah, lalu keliling kota dan teriak, "Akulah Kisra, akulah Kisra," dan semua orang tertawa. Itu semua ucapan Rasulullah terbukti ya. Kata Ustadz Felix Xiao, surat yang dirobek-robek itu masih ada di Museum Turki, Museum Topkapi. Jadi mudah-mudahan kita bisa sampai Turki. Sekian, semoga bermanfaat, bisa menambah iman kita. Amin. Allahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam-macam diringkas-ringkas. Seperti iki kowe. Astagfirullah. Tak lempeke. Ya tak singkirke.